Takbiratul ihram itu tergabung dari dua kata, takbir Ini Allahu dan Akbar. termasuk rukun lisan. Jadi bukan rukun gerakan menggunakan lafadz lain. Ada lafadz lain Ustaz. Kemudian masuk sholat. Dia masbuk misalnya. Ya. Nah, ini sering terjadi. Orang Pak Ustadz, imam ya. lagi Semua jadi giliran ahli. agama jadi sok tahu semua. Iya. Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Di mana podcast ini membahas tentang kehidupan, wawasan Islam dan tantangan akhir zaman. Betul. Topik kita kali ini adalah tentang Tentang apa? fikih. Fikih. Ya, Fikih apa nih, lebih apa, Ji? spesifik lagi yaitu fikih takbiratul ihram. Nah, betul. Mungkin ini apa ya yang biasa selalu kita lakukan ya. Betul. Tapi juga kita harus tahu nih seberapa jauh pemahaman kita tentang fikih tersebut. Ya, dan bersama kita Al-Ustadz Harfi Firdaus Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah. Ahlan bikum. Syukran Ustadz, ini sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama Alhamdulillah. kita dan juga sahabat Filas sekalian di ngobrol bareng Ustadz ya. Baik Ustadz, kita mungkin akan membahas mulai dari definisi takbiratul ihram itu sendiri, kemudian tata caranya, Betul. kesalahan umum yang terjadi di masyarakat, Betul. kemudian pandangan madhab itu seperti apa gitu Atau ya. mungkin juga nanti bisa di-spill ya tentang mazhab itu perlu apa enggak kita ini Betul, bermazhab atau dalam enggak ya. mempraktikkan ibadah kita Betul. sehari-hari gitu ya. Dan seperti biasa Apuji, kita sudah mengumpulkan video yang kita ukur terkait pemahaman masyarakat Ya. tentang fikih takbiratul ihram ini. Dan sudah Nah, ada di video sudah ada. berikut. Ustadz, seperti biasa izin untuk disimak pendapat-pendapat masyarakat. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sesuai, Kita kita rapikan. rapikan sama bareng-bareng sini sama Ustadz. Monggo Ustadz. Kayak gini, Allah seperti ini Allahu Akbar. Wajib. Ya. Kalau yang aku pelajari dari kecil ya wajib gitu. Tapi kalau menurut saya ya kan beda orang, beda juga gitu pengalamannya fikihnya itu. Tapi menurut saya itu kan harus ada. Ya kalau disebut asma Allah kan harus agak keras dikit. Allah sampai di dada ini. Allahu Akbar. Kalau lagi berjamaah ya dikencengin, kalau sendiri mah ya sesuai yang aku dengar gitu, yang aku dengar sendiri lah. Paling dipelanin sayang. Kalau misalkan sendiri ya dipelanin, kalau misalkan jadi imam ya ada agak dikerasin. Ustadz, mungkin sebelum jauh menanggapi dari video atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini, Betul. Bisa dijelaskan dulu Ustadz, apa itu takbiratul ihram? Bismillahirrahmanirrahim. Takbiratul ihram itu tergabung dari dua kata, takbir sama ihram. Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Ihram itu adalah pembuka sholat. Ya. Ya, ihram itu artinya mengharamkan sesuatu, apa-apa yang sebelum sholat dibolehkan. Kayak umroh kalau atau haji, kalau seseorang Ya. berniat ihram berarti yang tadinya boleh ada hal-hal yang jadi tidak boleh, disebutnya ihram. Kayak makan, sekarang jadi nggak Ya, boleh kan? jadi nggak boleh, Oh iya. nggak boleh bicara, nggak boleh minum, Ya. gitu. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, Iya. begitu. Nah itu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah rukun sholat Ya. dan termasuk rukun lisan. Jadi bukan rukun gerakan. Oh. Kayak gini Ustadz. Ya, nah banyak kekeliruan di masyarakat kita. Takbiratul ihram tuh yang difahami itu ngangkat tangan. Angkat Ya, tangan aja. Ngangkat gitu. tangan ini hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu adalah mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Jadi bukan rukun gerakan, Iya. gitu. Bahkan saya pernah lihat di buku panduan sekolah gitu, Iya. ada tulisan misalnya tentang tata cara ibadah takbiratul ihram adalah mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Padahal takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar
sambil mengangkat mengangkat tangan. Mengangkat terbalik tangannya gitu. hukumnya sunnah. Iya. Ya, Iya. karena takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Berarti intinya tuh sebetulnya di lafaz Allahu Akbar saja. Di lafaz Allahu Walaupun Akbar. kita misalkan di awal salat tanpa mengangkat tangan langsung Ya, Allahu mengangkat Akbar. tangan hukumnya sunnah. Jadi Jadi maknanya berarti Ya. tetap sah, tapi ya sunnah juga harus dilakukan. Jadi sambil mengangkat tangan kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Tapi takbiratul ihram itu adalah Ya. pengucapan Allahu Akbar dan itu rukun lisan. Iya. Jadi rukun sholat itu ada 13. Iya. Oh, Nah, rukun di dalamnya ada rukun gerakan, ada rukun lisan, ada rukun hati dan rukun maknawi. Nah, kalau rukun hati seperti niat, Ya. ya, rukun gerakan seperti ruku, sujud. ya. Nah, takbiratul ihram itu bukan rukun gerakan, Ya. tapi rukun lisan. Rukun lisan pertama yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua baca Al-Fatihah, nah, dan seterusnya nanti. Nah ini menarik Reza. Ya, Kan tadi gimana, kan Bro? kata Ustadz takbiratul ihram itu salah satu rukun lisan. Lisan, betul. Ini kita sering kali nih memperhatikan orang ketika sholat gitu ya. Iya, iya. Dia kayak dalam hati gitu saat ketika takbiratul ihram. Berarti itu gimana saat sholatnya? Jadi takbiratul ihram itu pertama saya jelaskan dulu ini hukumnya wajib. Jadi Ya. tidak sah sholatnya kalau ditinggalkan. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi mengatakan, kata Nabi, miftahus sholat at-tuhur Ya. wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi kunci sholat itu adalah bersuci dan ihramnya adalah dengan takbir. Makanya disebut takbiratul ihram. Dan tahlil itu menghalalkan, membolehkan yang tadi dilarang itu dengan salam. Maknanya tahlil itu penutup sholatnya adalah dengan salam. Dan juga berdasarkan hadis terkait dengan sahabat yang sholatnya tidak bagus sampai kata Nabi, kum sholli fa innaka lam tusolli, bangun sholat lagi, kamu belum sholat. Diulang-ulang sampai 3 kali dan kemudian oleh Nabi diajarkan. Ketika Nabi mengajarkan pertama kali disebutkan berdirilah dan ucapkan Allahu Akbar. Nah, Nabi mengatakan ucapkan. Jadi bukan angkat tangan. Angkat tangan itu hukumnya Jadi angkat tangan itu bukan takbiratul ihram gitu. Ya, tapi rukun beda. lisan. Nah, itu. Nah, kemudian tadi kan rukun lisan. Ya. Ya. Maknanya harus dilafadzkan. Dan ini pendapat semua madhab ya, jumhurul madzahib dan fuqaha. Khusus ini mah nggak ada hilafiyah Ustaz ya. Tentang takbiratul ihram nggak ada. Karena hukumnya juga wajib. Hanya ada perbedaan madhab Hanafi yang membolehkan menggunakan lafadz lain. Ada lafadz lain Ustaz. Ya seperti misalnya Allahu Jalla Azza wa Jalla atau apa gitu. Membolehkan, tapi tetap Allahu Akbar. Tapi ini semuanya wajib semua madhab. Ya. Ya, hadis-hadisnya sahih. Ya. Dan ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku, bertakbir ketika dan itu disebutkan bertakbir. Jadi takbiratul ihram dimulai ketika berdiri memulai sholat. Dan apa yang dibahas bukan mengangkat tangannya, tapi jadi takbiratul ihram itu adalah rukun sholat yang berkaitan dengan lisan. Nah, mazhab Syafi'i dan yang lainnya mengatakan harus wajib dilafadzkan. Karena namanya rukun lisan. Betul Ustaz. Gitu. Nah, ini berarti banyak ya PR kita ya mungkin ya. Karena kan benar mungkin tadi di video tadi juga ada yang dia bilang ya sepengetahuan saya dari kecil. Nah, mungkin PR-nya karena mungkin di sekolah-sekolah dasar umum maksudnya bertebaran yaitu buku-buku tata cara sholat itu yang ternyata keliru saja. Nah, berarti tugas dari siapa sebenarnya yang harus bisa. Ini mohon maaf ya, saya tuh yang jadi rasa sedih saya gitu dan rasa kasihan saya tuh banyak sekolah-sekolah yang tidak mau membuka diri untuk belajar. Jadi merasa saya udah sekolah besar, itu yang gitu bisa nyari di Google, bisa nyari beli bukunya, merangkum sendiri. Padahal Anda kan bukan ahli di bidang itu gitu. Kan segala sesuatu harus kembalikan ke ahlinya. Urusan pendidikan ke ahli pendidikan, urusan kesehatan ke ahli kesehatan, urusan fikih ya ke ahli fikih. Gitu. Nah, ini yang menyedihkan. Makanya pernah saya ketemu anak SMA ya. Udah mau kuliah gitu. Terus dia sholatnya itu
mulutnya diem aja gitu. Nah, iya. Nggak takbiratul ihram. Udah Pak Ustadz begini. Itu bukan takbiratul ihram, itu ngangkat tangan. Nah, berarti kan definisi takbiratul ihram aja udah salah. Banyak yang keliru ya. Bahkan Iya. itu udah seumur ya udah balik juga ya. Balik, repot. Iya, dan bahaya ya. sekolahnya di sekolah yang saya tahu gitu, sekolah yang bagus, mahal, dan sekolah Islam. Urusan agama ya harus bisa dipertanggungjawabkan, dalilnya mana, Betul, dari Ustaz. buku apa Anda mengambil gitu. Nah, ini tentang takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu harus dilafadkan, diucapkan. Diucapkan. Kalau sholat sendiri gimana? Ya minimal terdengar oleh telinga sendiri. Sendiri. Dan harus diucapkan dari mulai A sampai bar. Ya. Harus terdengar. Allahu Akbar. Gitu. Iya. Boleh kalau gini Ustaz, Allah. Kan suka dengar juga gitu atau Allahu Akbar gitu. Ya minimal oleh telinga sendiri. Ya. Sendiri. Walaupun sebagian kalimatnya mungkin sir banget, tapi kalau terdengar oleh diri sendiri sah. Ya. Dan ini juga Ustaz Afwan. Kalau tadi sudah jelas ya hukumnya wajib gerak lisan gitu Ustaz ya. Terkait gerakannya kan memang sunnah dan ya afdolnya dilakukan Ustaz ya. Dan kalau misalkan Sunnah, ya. Semua jumhur harus ya. Harus. Nah, sering kali juga melihat ada yang enggak sempurna. Nah, apakah itu bagian dari kesempurnaan menjalankan sholat? Dan misalkan takbir ada yang asal langsung gini, cuman masih di bawah, terus udah gini. Ada juga yang gini Ustaz, ini mungkin banyak suka melihat lah, yang lama angkat ulang segini nggak jadi, ulangi lagi. Nah itu tuh emang mungkin itu ada gimana? Was-was ya. Ada was-was. Karena dalam mazhab Syafi'i tempat niat itu salah satunya dibolehkan ketika sedang takbiratul ihram. Dari mulai Allahu Akbar gitu. Itu salah satu tempat niat gitu. Tidak boleh lewat dari itu. Itu salah satu tempat niat. Tapi ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Dan yang paling penting itu memahami takbiratul ihramnya. Jadi takbiratul ihram harus diucapkan, harus dilakukan dalam keadaan berdiri, nggak boleh sambil duduk. Termasuk yang ada uzur. Nah kalau uzur itu misalnya sholatnya sambil duduk, tapi dia bisa berdiri masih waktu bisa takbiratul ihram, berarti dia harus berdiri dulu. Jadi ketika dia tuh misalkan sakit kaki lah mungkin ya. Kalau harus berdiri lama. Kalau sujud bisa. Atau sujud gitu ya, atau duduk di antara sujud dia ada kendala di kaki gitu ya. Berarti jangan duduk sepenuhnya Ustaz ya. Bukan dari awal dia datang ke masjid langsung duduk. langsung takbir Allahu Akbar, tapi dia berdiri dulu. Seperti misalnya bapak-bapak yang ke masjid Jumatan suka tuh bawa kursi, dia jalan dari mobil tuh jalan dari parkiran ke atas, cuma nggak kuat berdiri lama, nggak kuat sujud, jadi sholatnya duduk. Ketika takbiratul ihram dia berdiri dulu, karena syarat sahnya takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Tadi hadis Abu Hurairah itu Nabi SAW ketika berdiri bertakbir gitu. Berarti beres ini Ustaz, imam pas udah takbir itu pas imam baca surat baru boleh. Iya. Baca surat dulu duduk. Ya, kecuali dia misalnya masih kuat berdiri. Nah ini ada kaidah dalam usul fikih. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Jadi perkara yang mudah tidak gugur dengan sesuatu yang susah. Gini, dalam sholat itu ada perkara-perkara yang kita nggak bisa lakukan. Nah jangan gara-gara yang tidak bisa kita lakukan, yang lainnya jadi ditinggalkan. Gitu. Seperti misalnya kita mau wudu, tangan kiri kita itu misalnya luka. Nggak bisa pakai air. Nah berarti wajah masih bisa, tangan kanan bisa, kepala bisa. Nah nggak boleh tiba-tiba tayamum semua. Kan yang lainnya bisa. Nah ini kaidahnya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ya seperti tadi sholat misalnya ada orang yang nggak bisa sujud karena lututnya sakit. Yang dia nggak bisa lakukan hanya sujudnya. Nah yang lainnya nggak dilakukan. Ya yang lainnya yang bisa lakukan wajib dilakukan. Gitu kaidahnya seperti itu. Dan takbiratul ihram itu wajib dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu ya. Kalau sakit orang misalnya di penjara atau di tempat yang nggak mungkin dia berdiri, ya di misalnya di bis atau di mana gitu ya dia duduk ya. Ini bagi yang mampu. Dan bagi sholat wajib, karena kalau sholat sunnah kan ada dibolehkannya sholat sambil duduk. Nah ini nanti bahasanya panjang ya kalau sholat sunnah. Nah jadi dia harus dalam keadaan berdiri, diucapkan dan harus menggunakan lafadz Allahu Akbar. Gitu dari awal sampai akhir. Nggak boleh misalnya gini,
Kayak sekarang misalnya ada orang datang ke masjid, kemudian masuk shaf sholat, dia masbuk misalnya. Nah ini sering terjadi. Orang imam lagi sujud misalnya imam, terus dia Allahu Akbar sambil turun ke bawah. Nah itu tidak sah. Kenapa? Karena dia takbiratul ihramnya tidak sempurna dalam keadaan berdiri. Jadi dia harusnya Allahu Akbar, baru Allahu Akbar turun ke bawah. Ini kayaknya harus dipraktekkan nih. Ya gimana Abu Jid pernah? Karena suka juga iya nih. suka sering terjadi ini ya. Iya. Nah gitu. itu berarti kurang. Iya, harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Habis itu baru Allahu Akbar gitu. Karena syarat sahnya takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Dan ini dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi syarat sahnya takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri, dilafadzkan. Ya. Dan diucapkan semuanya Allahu Akbar. Begitu. Sama kayak orang misalnya lagi duduk, lagi ngantuk Jumatan gitu. Terus dia dibangunin sama orang. Terus imam tuh udah takbir. Terus dia baru bangun, dia sambil berdiri dari bawah Allahu Akbar gitu. Nah dia juga tidak boleh, harus tegak dulu, berdiri dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Yang satu kaget, yang satu masih lulungu itu tuh langsung berdiri jadi kayak gitu. Nah Ustadz, ini kalau misalkan lupa Ustadz gimana? Misalkan saya datang kemudian takbir, tapi pas di tengah-tengah kayak ada rasa ragu gitu Ustadz, ini teh saya udah takbiratul ihram atau belum? Itu gimana Ustadz? Ya, rukun salat itu tidak bisa dibayar oleh sujud sahwi. Jadi harus dilakukan. Kalau ada yang kita misalnya sama seperti rokaat, kita ragu nih 3 atau 4, maka ambil yang paling sedikit 3 rokaat, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah begitu juga kalau kita lupa ini saya Al-Fatihah enggak ya tadi, berarti harus diulang. Gitu di yang rokaat yang itu. Jadi caranya gini, kalau takbiratul ihram kan pembuka sholat. Betul, Ustaz. Bahkan kalau orang tidak takbiratul ihram dengan benar, itu dimaknai oleh para fuqaha orang ini belum masuk sholat. Jadi belum masuk ke dalam sholat. Karena belum ada ini pembukaannya dulu. Iya, takbiratul ihram itu pembuka sholat. Gitu. Jadi dia harus masuk dulu ke sholat. Nah kalau dia belum benar, dia ulang lagi sholatnya. Jadi dimulai Allahu Akbar gitu. Dan misalnya saya udah 2 rakaat, sudah dianggap karena tidak masuk ke dalam sholat. Berbeda dengan misalnya Al-Fatihah, lupa tadi di rakaat kedua belum baca Al-Fatihah. Ketika dia naik dari sujud ke rakaat ketiga, dianggap rakaat kedua lagi. Karena rakaat keduanya belum ada Al-Fatihah gitu. Berarti kalau dia tahu tapi dia terus menyengaja sholat, konsekuensinya nggak diterima nggak diterima sholatnya. Karena belum masuk ke pembuka sholat tadi. Iya. Jadi seperti tidak akan sholat berarti. Iya. Nah kalau orangnya nggak tahu gimana? Kalau orangnya nggak tahu dan dia orang seperti mu'alaf atau orang baru hijrah, orang baru ngerti agama, atau orang baru mau belajar, baru taubat gitu, dia dimaafkan, tapi dia wajib belajar. Tapi kalau orang yang tinggal di masyarakat Islam, udah lama jadi Muslim dan nggak mau belajar, tidak ada maaf bagi orang seperti ini. Padahal akses untuk belajarnya ada, akses untuk belajarnya mudah gitu ya. Jadi ada kaidah gini, la yu'adzaru jahlul muslim an dinihi fi ardil muslimin. Jadi tidak dimaafkan bodohnya atau awamnya seseorang terhadap agamanya jika tinggal di negeri kaum muslimin. Ya kenapa Anda nggak belajar? Kok urusan itu doang nggak mau belajar? Ya urusan-urusan dunia yang ribet aja Anda pelajari. Padahal ini baru satu gerakan ya. Mestinya bisa lah ya belajar satu persatu gitu secara urutannya supaya benar gitu. Iya betul. Nah Ustaz, kalau ini misalkan dilaksanakannya berjamaah gitu Ustaz, kita sebagai makmum dan ada imam, yang pertama betulkah sholatnya makmum itu semuanya dibebankan sama imam walaupun tadi misalkan makmum ini takbiratul ihramnya dalam hati gitu Ustaz, dan dia tahu terkait hukumnya, apakah sah sholat makmum ini dan karena dibebankan ke seorang imam yang memang udah betul gitu Ustaz? Nah terkait takbiratul ihram enggak, ya harus takbiratul ihram wajib semua orang. Dan ini tidak ada khilaf ya. Ya tadi kecuali perbedaan lafad untuk Hanafi ya membolehkan lafad lain. Tapi takbiratul ihram ya wajib. Bukan hanya dibebankan ke imam gitu Ustaz ya. Masalah itu kan ada riwayat bunyinya gini, bacaan makmum ada pada bacaan imam itu seperti Hambali dan yang lainnya
itu dalam perkara seperti baca Al-Fatihah. Oh, baca Pas Al-Fatihah. masuk surat Al-Fatihah. Ya, jadi kita mendengarkan. Tapi takbiratul ihram itu pembuka sholat, semuanya harus mengucapkan. Oh iya. Mau dia makmum, imam, gitu. Semuanya harus. Nah berarti Ustaz tadi Afan, ini sekalian aja ya, ini mungkin masih di posisi berdiri lah gitu ya. Lanjutannya kan tadi ada khilafiyahnya ketika masuk surat Al-Fatihah Ustaz ya. Nah kalau yang tadi pendapat mazhab Hambali itu tidak hanya cukup mendengarkan bacaan imam gitu Ustaz? Atau Ya, semua mazhab kalau berjamaah, Hambali. ketika masuk surat imam Kalau bacaan gitu. Jadi ada dua pendapat. Kan gini, itu nanti rukun baru lagi, bukan takbiratul ihram. Oh, udah Namanya pindah rukun, ya? Iya, rukun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap sholat, setiap rakaat. Semua mazhab mengatakan begitu wajib. Nah, yang berbeda itu gimana kalau berjamaah? Jadi makmum di sholat jahriyah. Jahriyah. Kalau sholat siriyah nggak ada perbedaan, semua harus. sama. Nah, kalau sholat jahriyah sebagian mengatakan mendengarkan dan tidak perlu mengulang gitu. Sebagian mengatakan wajib tetap karena itu kewajiban sifatnya pribadi gitu. Nah, itu termasuk madhab Syafi'i di dalamnya, dan termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan pendapat ini. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah juga. Jadi tetap dibaca gitu, walaupun sholat jahriyah. Baik Ustaz. Kembali lagi Ustaz ke takbiratul ihram. Ini kalau misalkan soal berjamaah lagi Ustaz nih. Ya. Untuk makmum sendiri kapan melafaz atau mengucapkan takbiratul ihramnya Ustaz? Apakah setelah imam sempurna baca ataukah berbarengan atau bagaimana Ustaz? Ini masuknya ke hukum berjamaah. Ini fikih beda lagi. Oh, beda lagi. Ya, jadi syarat bermakmum tuh apa aja gitu. Yeah. Jadi gini, makmum sama imam itu ada 5 macam tuh. Satu, mengikuti imam. Ini yang benar. Yang kedua, mendahului imam. Ini tidak dibenarkan. Yang ketiga, terlambat dari imam. Yang keempat, yaitu menyelisihi imam. Nah, ini jadi 4 berarti ya. Yang pertama, mengikuti imam. Maknanya ketika imam Allahu Akbar, kita setelah selesai Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar. Yang kedua, mendahului imam. Imam belum takbir, kita takbir duluan. Ini tidak dibenarkan. Rinciannya tidak di sini ya, karena panjang. Yang ketiga yaitu terlambat dari imam. Jadi imamnya udah ruku, udah sujud, ya dia masih berdiri terus gitu. Ini terlambat dari imam. Nah, yang keempat menyelisihi. Menyelisihi itu sama sekali melawan imam gitu. Misalnya imamnya ruku, dia malah sujud gitu. Nah, ini kondisi makmum sama imam. Nah, yang benar cuma satu tadi, yang nomor 1. Setelah imam ya. Mengikuti imam. Nah, berarti kalau ada yang seperti itu makmum ini bisa dibilang batal atau gimana Ustaz? Karena memang sering juga anak suka nemuin Ustaz yang kalau mungkin di takbir mah rata-rata aman gitu. Tapi ini yang kayak dari sujud imamnya udah tahiyat akhir misalkan, tapi dia masih lama sujudnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh itu gimana Ustaz kalau sampai? Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya mendahului imam atau terlambat dari imam makruh. Makruh. Hukumnya makruh kecuali kalau melebihi dari 2 rukun. Masih Jadi bisa. misalnya imam udah ruku, dia masih berdiri. Imam i'tidal, dia masih berdiri. Sebatas itu. Nah, terus imamnya sujud, dia masih berdiri. Nah, batal sholatnya. Jadi kalau 2 rukun berarti batal sholatnya. Begitu juga kalau mendahului. Nah, imam masih berdiri, dia udah ruku sendiri, i'tidal sendiri, terus sujud. Nah, batal. Berarti patokannya mah Ustaz, imam udah selesai bilang Allahu Akbar baru kita itu kan namanya mengikuti imam. Imam belum. Nah, kayak yang tadi yang keempat kan menyelisihi. Nah, kalau menyelisihi langsung batal. Ya, imam misalnya tasyahud awal dia berdiri, saya nggak mau tasyahud awal gitu. Ya, batal. Kecuali menyelisih imam itu boleh apabila imamnya menambah rukun. Gitu. Misalnya imam harusnya tahiyat akhir, tasyahud akhir, imamnya malah berdiri lagi rakaat kelima. Nah, imamnya pasti lupa kan, nggak mungkin sengaja. Nah, maka kita tidak boleh ngikutin imam. Kita yang tahu kalau ini rakaat keempat gitu, harusnya tasyahud akhir. Kalau kita ikut berdiri batal kita. Gitu. Berarti ditungguin aja ya Ustaz ya? Iya, tungguin atau sendirian tasyahud. Alhamdulillah, ini
Oh, baru satu. Padahal satu rukun. Ya, tapi penjabarannya, luar biasa. Tapi ini Masya Allah. bagus banget ya menurut Ana sih, karena ya tadi ya mungkin di sekitaran kita masih ada yang sepengetahuan saya sejak kecil, takutnya ternyata tadi banyak kekeliruan yang memang perlu diluruskan. Betul. Gitu ya. Dan alhamdulillah pembahasan rukun yang satu ini menurut Ana kita cukupkan, karena ini harus sering dipraktekin ya kalau udah tahu. Betul. Ya. Dan mungkin Ustadz sebagai closing bisa disampaikan mungkin Ustadz arahan untuk belajar lebih dalam lagi tentang fikih sholat ya. Karena ini pasalnya ibadah yang kita andalkan loh gitu. Betul, setiap harinya kita kan ngerjain sholat gitu ya. Terus iya. kalau sholat kita aja udah banyak yang salahnya kemudian gak diterima, ini gimana kan jadinya repot di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, belajar ilmu agama yang perintah ibadahnya wajib, maka belajarnya hukumnya wajib. Sholat itu wajib, maka belajar tata cara sholat hukumnya wajib. Saum Ramadan wajib, maka belajar tentang fikih saum Ramadan hukumnya wajib. Zakat itu wajib, maka belajar tentang zakat juga hukumnya wajib. Ini bagi muzaki ya. Kemudian semualah apa aja yang hukum ibadahnya wajib, maka hukum belajarnya menjadi wajib. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita harus memperhatikan tentang belajar ini? Karena dalam hadis disebutkan nanti yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat itu tentang sholat. Kalau sholatnya aman, lancar, maka hisab berikutnya lancar gitu. Kemudian urusan belajar nih, dalil lain apa? Yaitu hadis Nabi SAW, kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makna dari hadis ini diantaranya adalah kalau Anda sholat, ya lihat caranya Nabi dulu sholat. Jadi jangan ngarang sendiri. Ya, kemudian berijtihad sendiri, ijtihad tanpa ilmu ya, bukan ijtihad lah, ijtihad tanpa ilmu. Nggak boleh begitu. Terus yang terakhir, pesan saya, dalam urusan agama itu harus punya landasan. Jangan bilang misalnya, saya bisa nih tapi belum pernah belajar gitu. Atau misalnya, saya nggak mau nerima, ini kan banyak pendapat tuh apa, coba jelaskan. Jangan-jangan nggak ada pendapat yang berbeda gitu. Jadi bahasa bahasa kasarnya jangan sok tahu gitu. Dalam urusan agama itu. Betul. Jadi belajar aja gitu. Belajar dan terima yang ada gitu. Jadi kita tidak sembarangan. Karena ahlul haq itu dia belajar dulu baru diamalkan. Kalau ahlul batil itu diamalkan dulu baru cari ini yang berpendapat kayak saya siapa ya yang bisa sesuai gitu. Ya, yang mendukung saya siapa nih gitu dicari. Nah, enggak gitu ya. Kita belajar dulu habis itu diamalkan. Terutama saya ngasih pesan ya, terutama para guru, sekolah-sekolah, kasihan itu anak-anak ngajarin lagi udah sekolahnya di situ dititipin, apalagi yang biayanya mahal. Iya. tambah ya. Terus dikasih tahu sok tahu gitu. Yang mau menerima. Banyak kok khilafiyah masalah ini. Khilafiyah, Anda buku apa yang pernah Anda baca gitu. Nah, dalam urusan fikih misalnya. Terus kan ada madhab apa, coba cari. Jadi tidak boleh mengklaim sesuatu yang belum pernah dibaca bukunya, belum pernah dipelajari, belum pernah. Ya samalah dengan ilmu lain lah. Orang bicara kesehatan harus ahli kesehatan, orang harus bicara tentang jadi tentang arsitektur ya harus dia yang ahlinya. Sama urusan agama giliran juga. Agama Masa giliran agama jadi sok tahu semua. Semua merasa ahli. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan bertindak, berbicara apa yang kau enggak punya ilmunya. Jangan sembarangan. Karena bicara tentang agama Allah, tentang Allah, hukuman dan dosanya dosa besar. Jadi kalau nggak tahu ya bertanya lah Ustadz ya, minimal belajar. Kalau ada khilafiyah yang berbeda dengan kita, ya belajar aja dulu gitu. Terima dulu ada khilafiyah. Biasa aja gitu. Kalau ada khilafiyah itu nggak usah ngambek, santai aja. Karena khilafiyah itu sunnatullah dalam kehidupan. Khilafiyah. Jadi pelajari aja, jangan-jangan memang saya nggak ada khilafiyah nih dalam hal ini gitu. Karena nggak belajar aja sebetulnya. Ya, alhamdulillah nih. Abu Ji, sama seperti filosofi ngobras ya. Betul, kita setelah ngukur
sudah dirapikan, belajar bisa kita bagian dari pakai, belajar ya. ya. Kemudian bisa kita amalkan. amalkan. Ya ini hukum baru rukun. Satu rukun. Tapi Ya. ini Kayaknya fundamentalnya menarik ya kita karena bahas pembuka. satu-satu gitu ya. Jadi Ya. biar lebih ringan juga untuk penyampaiannya Betul, ke supaya nggak masyarakat. panjang-panjang lebih luas tapi lagi. mudah dipahami dan bisa dipraktekkan Mm. langsung ya. Baik Ustadz, syukron jazakallahu khair Jazakallah, Ustadz. atas waktunya. Alhamdulillah. Masih mau Semoga ngobrol jadi terus nih. Ilmu yang bermanfaat juga Ya. untuk kita semua. Baik. Dan karena sudah disampaikan tadi terkait pengukuran kepada masyarakat Betul. dari pandangannya, kemudian sudah dirapikan sama Ustaz dan mari kita sama-sama Kita untuk diamalkan. amalkan. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.